عظم خطبها. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat. Dan kita telah sampai pada pembahasan tafsir surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari di mana manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti kapas yang ditiup. Fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada di kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Mahiyah, narun hamiyah, neraka yang panas dan menyala-nyala. Al-Qari'ah ini adalah nama dari nama-nama hari kiamat, dan telah diketahui bahwasanya nama hari kiamat ini sangat banyak sekali, karena sifat-sifat hari kiamat juga sangat banyak. Maka nama-nama hari kiamat bukan sekedar nama, tapi juga sifat dari nama-nama tersebut. Karena nama-nama tersebut berarti atau mengartikan sifat-sifat yang luar biasa yang terjadi pada hari itu. Al-Qari'ah maksudnya yang mengetuk pintu dan memekakkan telinga disebabkan dahsyatnya kejadian pada hari itu. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ وهذا استفهام للتهويل وبيان عظم ذلك اليوم، وأنه يوم عظيم ويوم شديد، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. في ذلك اليوم تكون حال الناس في موجان بعضهم ببعض واختلاط بعضهم ببعض كالفراش عندما ينتشر ويموج بعضه في بعض، وهو نظير قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر. وتكون الجبال أي الصم الصلاب القوية المتماسكة المتينة كالعهن المنفوش، أي كالصوف المندوف، فأصبح بعد ندفه كوما لكنه غير متماسك، بحيث لو هب هواء يسير تلاشى فتذهب عن تلك الجبال صلابتها وقوتها. Firman Allah Subhanahu wa taala, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah dan tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Ini adalah pertanyaan yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasanya hari itu hari yang luar biasa, hari yang sangat menakutkan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti belalang yang atau kupu-kupu yang berterbangan. Pada hari itu keadaan manusia seperti keadaan kupu-kupu atau keadaan belalang yang bercampur satu dengan yang lainnya. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Wa takunul jibal, dan gunung-gunung pada hari itu, gunung-gunung yang kuat, yang kokoh, yang bersatu satu dengan yang lainnya, kal'ihnil manfush, seperti kapas yang ditiup, ya. Seperti kapas yang tadinya bergabung kemudian berserakan ketika terbang di udara. Maka kekuatan gunung-gunung pada hari itu hilang, seperti berubah menjadi seperti kapas.
ثم بين حال الناس في ذلك اليوم وأنهم على قسمين. فأما من ثقلت موازينه أي رجحت بالحسنات والطاعات وأنواع القربات فهو في عيشة راضية أي في جنة الخلد في نعيم مقيم لا يحول ولا يزول أبد الآباد، قريرة عينه بمنة الله عليه وفضله جل في علاه راضية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، جعلنا الله أجمعين منهم بمنه وكرمه. وأما من خفت موازينه أي بالسيئات والمعاصي والذنوب فأمه هاوية أي في النار هي مأواه وهي مكانه، وقيل أمه أي رأسه يهوي على رأسه في النار. وما أدراك ما هي أي هذه الهاوية تعظيم لأمرها وبيان لخطورتها، نار حامية أي نار شديدة محرقة. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أعاذنا الله أجمعين منها. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan keadaan manusia pada hari itu, pada hari kiamat, dan bahwasanya mereka terbagi menjadi dua kelompok. Fa amma man thaqulat mawazinu. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, lebih berat timbangan kebaikan, ketaatan dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada di kehidupan yang memuaskan. Ai fi jannatil khuld, yaitu dia akan masuk ke dalam surga yang kekal, berada di kenikmatan yang tidak putus-putus selamanya, dan mereka bahagia dengan nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Hati mereka pun ridha. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Jika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah tabaraka wa taala berkata kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian ingin aku tambahkan nikmat kepada kalian? Maka mereka mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana?" Bukankah engkau ya Allah telah memutihkan, mencerahkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Maka hijab pun dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka sukai dan mereka cintai melebihi melihat dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk penduduk surga yang melihat wajah Allah. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, lebih berat timbangan maksiat dan perbuatan-perbuatan dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, yaitu neraka yang menjadi tempat tinggalnya. Dan ada yang menyebutkan bahwasanya arti dari ummuhu adalah ra'suhu, kepalanya, yaitu kepalanya terjungkir ke dalam neraka. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Ini menunjukkan pengagungan dan penjelasan bahwasanya neraka tersebut sangat berbahaya. Narun hamiyah, yaitu neraka yang sangat panas apinya. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Narukum juz'un min 70 juz'an min nar jahannam." Api di dunia ini hanya 1/70 kali lipat panasnya neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari neraka jahanam. تفسير سورة التكاثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهي سورة أخلصت للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها. ألهاكم التكاثر أي أشغلكم وجعلكم تمضون في هذه الحياة في غفلة مستمرة. التكاثر أي طلب ما يتكاثر الناس به من مال وتجارة ومساكن ومركوبات وولد وغير ذلك، مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر. أشغلكم هذا التكاثر عما خلقتم لأجله ووجدتم لتحقيقه، وهو عبادة الله. وهذا حال كثير من الناس، انشغلوا بما خلق لأجلهم عما خلقوا هم لأجله، وهو عبادة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah tafsir surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Telah melalaikan kalian saling bermegah-megahan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kalian sungguh akan mengetahui. Thumma kalla sawfa ta'lamun, janganlah kalian melakukan hal tersebut karena kalian akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, tidak, kalian sungguh akan mengetahui dengan ilmu yang yakin. La tarawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan kalian akan melihatnya dengan mata kepala kalian. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, dan kemudian kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang kalian rasakan. Ini adalah surat yang dikhususkan untuk janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah surat ini sebagai nasihat bagi orang yang memahaminya. Firman Allah Azza wa Jalla, Alhaakumut takatsur ay ashgalakum. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Maksudnya telah menyibukkan kalian, yang menyebabkan kalian lalai di dunia ini dengan kelalaian yang terus-menerus. At-takatsur yaitu mencari sesuatu yang banyak yang dilakukan oleh manusia, baik itu dari harta, dari perdagangan, tempat tinggal, kendaraan, anak, dan yang lain sebagainya. Yang dimaksud atau yang diinginkan dengan memperbanyak tersebut saling berbangga-bangga kepada orang lain, dan saling bermegah-megahan, memperbanyak harta, memperbanyak anak, memperbanyak tempat tinggal, kendaraan. Ini membuat kalian lalai dari hal yang seharusnya kalian lakukan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah keadaan manusia kebanyakan. Mereka semua sibuk dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh dunia, sehingga mereka lalai dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. حتى زرتم المقابر أي استمرت حالكم في هذا الانشغال وهذا اللهو حتى متم وأدخلتم القبور. وهي حال كثير من الناس، فتجد الواحد منهم في لهة وراء هذا التكاثر حتى يموت، ومن ثم يدرج في قبره. وسمي هذا الدخول للقبور زيارة لأن القبر برزخ بين الدنيا والآخرة ومعبر إلى الدار الباقية، يدخله الميت دخول الزائر لأنه لا يستمر فيه، وإنما هي زيارة وينتقل منها إلى الدار الآخرة. Firman Allah Azza wa Jalla, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur, yaitu keadaan kalian terus-menerus seperti itu, terus-menerus sibuk dengan dunia, lalai dari
kehidupan akhirat sampai kalian dimasukkan ke dalam kubur. Ini adalah keadaan manusia kebanyakan. Kita dapati salah seorang di antara kita sibuk dengan memperbanyak hartanya sampai ia meninggal. Kemudian ia dimasukkan ke dalam kuburnya. Dan masuk ke dalam kubur di sini dikatakan atau disebutkan atau dinamakan dengan ziarah, zurtum, karena kuburan adalah alam barzakh, pertengahan antara dunia dan akhirat, serta penyeberangan dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Oleh karena itu, seorang jenazah, seorang mayit masuk ke dalam kubur seperti masuknya seorang yang berziarah, karena dia tidak terus-menerus berada di kuburan tersebut. Dia hanya berhenti sebentar di kuburan tersebut, kemudian ia akan pindah kepada kehidupan akhirat yang kekal. كلا سوف تعلمون. كلا هذا زجر عن هذه الحال وهذه الصفة، أي ليس الأمر كما أنتم منشغلين به من تكاثر وغفلة. سوف تعلمون إذا أدخلتم القبور ورأيتم عاقبة العمل حسنه وسيئه. ثم كلا سوف تعلمون تأكيد لهذا الأمر وبيان لعظم هذا الشأن. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو كان عند الإنسان علم اليقين بهذا المآل وهذا المصير لما ألهاه التكاثر ولما أشغله عما خلق لأجله ووجد لتحقيقه من طاعة الله. Firman Allah Azza wa Jal, kalla sawfa ta'lamun, tidak, kalian akan mengetahui. Kalla di sini adalah larangan untuk keadaan seperti ini, yaitu tidak boleh bagi kalian untuk sibuk dengan memperbanyak harta dan lalai dari kehidupan akhirat. Sawfa ta'lamun, kalian akan mengetahui ketika kalian telah dimasukkan ke dalam kuburan dan kalian telah melihat akibat dari amal yang kalian kerjakan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Thumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kalian akan mengetahui. Ini adalah penegasan terhadap perkara atau ayat yang tadi dan penjelasan tentang besarnya hal ini. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, maksudnya adalah seandainya manusia mempunyai ilmu keyakinan terhadap tempat kembali ini, maka mereka semua tidak akan dilalaikan dengan saling bermegah-megahan. Mereka semua tidak akan lalai dari tujuan diciptakannya, yaitu mentaati Allah Azza wa Jalla. لترون الجحيم أي لتردن القيامة فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. والجحيم وهي النار يؤتى بها يوم القيامة إلى أرض المحشر، كما في الحديث يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها فيعاينها الناس ويشاهدونها. ثم لترونها عين اليقين أي تعاينونها حقيقة بأبصاركم، وذلك يوم القيامة يوم يقف الناس بين يدي الله. Para pemirsa dan pendengar roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, la tarawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Artinya kalian akan melewatinya pada hari kiamat dan kalian akan melihatnya, yaitu neraka jahim yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang, untuk orang-orang kafir. Dan jahim adalah neraka yang akan didatangkan nanti pada hari kiamat ke padang mahsyar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha 70,000 zimam. Pada hari itu akan didatangkan, akan dibawa kepada padang mahsyar neraka jahim yang dibawa, yang memiliki 70.000 tali. Ma'a kulli zimamin 70,000 malak, setiap tali ada 70.000 malaikat yajurrunaha yang menariknya. Maka manusia semua akan melihat dan menyaksikan sendiri neraka jahim tersebut. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yamin, kemudian kalian semua akan melihatnya dengan mata kepala kalian.
kalian akan melihat neraka jahim tersebut dengan mata-mata kalian, yaitu pada hari kiamat, hari di mana manusia akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي يسألكم الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن النعيم الذي آتاكم في الدنيا، ويدخل في ذلك نعمة المال ونعمة الصحة ونعمة الولد ونعمة المركب ونعمة المسكن، حتى الماء البارد يسأل عنه العبد يوم القيامة. وهذا فيه التنبيه على ما صدرت به السورة ألهاكم التكاثر، أي أشغلكم وأنتم ستسألون يوم القيامة عنه، فإياكم أن يشغلكم هذا النعيم وهذا المال عن شكر المنعم والقيام بحقه والإقبال عليه وحسن عبادته والاستعداد للقائه جل في علاه، وإياكم أن يشغلكم هذا الذي خلق لأجلكم عما خلقتم أنتم لأجله. Firman Allah Azza wa Jalla, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang kalian rasakan, yaitu Allah Azza wa Jalla akan menanyakan kepada kalian pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian di dunia ini. Dan masuk dalam nikmat-nikmat tersebut nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat anak-anak, nikmat kendaraan, nikmat tempat tinggal, bahkan sampai air minum yang kita minum akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan di sini ada peringatan kepada kita semua. Di awal surat ini yaitu Alhaakumut Takatsur, kalian akan disibukkan dengan bermegah-megahan. Dan kalian semua akan ditanyakan pada hari kiamat tentang sesuatu yang menyibukkan kalian tersebut disebabkan nikmat-nikmat yang telah kalian rasakan. Kalian akan ditanya tentang harta, apakah kalian telah mensyukurinya? Apakah kalian telah menggunakannya untuk mentaati Allah Azza wa Jalla, untuk mempersiapkan pertemuan dengan Allah Ta'ala? Dan jangan sampai kalian disibukkan dari tujuan kalian diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة عظيمة بليغة موجزة حوت الخير كله. أقسم الله تبارك وتعالى فيها بالعصر وهو تقلب الليل والنهار، وهو محل أعمال العباد من خيرها وشرها. إن الإنسان أي جنس الإنسان لفي خسر، الناس كلهم خاسرون إلا من استثناهم الله في هذه السورة، وهم من جمعوا صفات أربعا: إلا الذين آمنوا أي بالله وبما أمرهم تبارك وتعالى بالإيمان به، وهذا فيه العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا عن علم وبصيرة. وعملوا الصالحات أي تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات وصنوف القربات طلبا لرضوانه سبحانه، وفي إيمانهم وعملهم الصالح تكميل لأنفسهم. Berikutnya adalah tafsir surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat untuk menetapi kebenaran dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Ini adalah surat yang agung, ringkas, padat, mencakup segala kebaikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan Al-Asr, dengan masa dan waktu ini, yaitu pergantian siang dan malam. Dan siang dan malam adalah waktu seseorang melakukan amalan-amalan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Innal insan, sungguhnya manusia,
yaitu seluruh manusia. Lafi khusr, benar-benar berada dalam kerugian. Artinya manusia seluruhnya berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, yaitu mereka yang mengagungkan 4 sifat. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu beriman kepada Allah dan terhadap apa yang Allah tabaraka wa taala perintahkan untuk kita beriman dengannya. Maka di sini juga mencakup ilmu, karena keimanan tidak mungkin dilakukan kecuali di atas ilmu dan basirah. Wa amilus solihat, dan beramal saleh, yaitu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah, karena mereka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keimanan dan amal saleh yang mereka lakukan, ini adalah bentuk penyempurnaan mereka terhadap diri mereka sendiri. وتواصوا بالحق أي بدين الله الذي رضيه لعباده وشرعه لهم، وتواصيهم به أي حث بعضهم بعضا على العناية به والمحافظة عليه، وهذا تكميل لغيرهم بعد أن كملوا أنفسهم. وتواصوا بالصبر أي على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، وهذا فيه أن طريق الدعوة لا بد فيه من أذى، فليصبر الإنسان وليحتسب حتى يكون بإذن الله تعالى من الناجين الفائزين. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، أي لكفتهم واعظا وزاجرا عن المنهيات وسائقا إلى الخير والبر بأنواعه. Firman Allah Azza wa Jalla, wa tawasaw bil haqq, dan mereka saling berwasiat untuk menetapi kebenaran, yaitu untuk tetap berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridai untuk hambanya dan Allah syariatkan kepada mereka. Dan mereka saling berwasiat, yaitu mereka saling tolong menolong untuk menjaga agama ini dan saling menyempurnakan diri mereka sendiri dan orang lain, ya, mereka menyempurnakan orang lain setelah mereka menyempurnakan diri mereka sendiri. Wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat untuk menetapi kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kesabaran untuk menjauhi maksiat kepada Allah, juga bersabar atas segala takdir Allah yang berat. Dan di sini ada makna bahwasanya jalan dakwah pasti ada kesulitan dalam jalan tersebut, pasti ada gangguan. Maka seorang manusia harus bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadi dengan izin Allah tabaraka wa taala orang-orang yang sukses dan selamat. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lau fakkara al-insanu fi hadhihi surah lakafathum." Seandainya manusia mentafakuri surat ini, maka itu sudah cukup baginya. Yaitu maknanya bahwasanya surat ini cukup sebagai nasihat dan peringatan agar mereka menjauhi segala hal yang dilarang. Dan cukup surat ini akan, jika ditafakuri, akan membawa mereka untuk melakukan segala ketaatan dan kebaikan. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل أي خسران وهلاك، وقيل هو واد في جهنم، لكل همزة لمزة
أي هذا شغله وديدنه الهمز واللمز، أي الوقيعة في أعراض الناس والطعن فيهم والثلب لهم، والهمز بالقول واللمز بالفعل والإشارة. Berikutnya adalah tafsir surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, ia menyangka bahwasanya hartanya akan mengekalkannya. Kalla layumbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak. Sungguh mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wama adraka mal hutamah, tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, neraka yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, neraka tersebut ditutup fi amadi mumaddadah, di tiang-tiang yang panjang. Wail adalah kalimat kerugian dan kebinasaan. Juga ada yang mengartikan wadin fi jahannam, lembah di neraka. Likulli humazatil lumazah, untuk setiap pencela dan pengumpat. Ini adalah kesibukan dan kebiasaan mereka. Al-hamzu, yaitu mereka selalu, al-hamzu wal lamzu, ya, mereka senantiasa selalu menjatuhkan kehormatan manusia, menjelek-jelek, mencela orang lain. Dan al-hamzu yaitu dengan ucapan dan perkataan. Adapun al-lamzu dengan perbuatan dan isyarat. الذي جمع مالا وعدده، أي هذا همه جمع المال والاستكثار من جمعه وتعداده، وأن عنده من المال كذا وكذا، ويملك من الرقيق كذا، ويملك من المواشي كذا، ويملك من المساكن كذا، ويملك من المزارع كذا إلى آخره، معددا متفاخرا متباهيا متعاليا على الناس بالأموال التي عنده. Firman Allah Azza wa Jalla, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini adalah pekerjaan mereka. Mereka mengumpulkan harta, memperbanyak, kemudian selalu menghitung-hitung harta tersebut. Ya, dia menghitung berapa harta, berapa uangnya, berapa budak-budaknya, berapa binatang ternak yang dia miliki, berapa rumahnya, berapa kebun-kebunnya, dan seterusnya. Mereka menghitung-hitung, membangga-banggakan, bermewah-mewahan, merasa sombong kepada manusia dengan harta-harta yang dia miliki. يحسب أن ماله أخلده، يظن من هذا شأنه وهذه صفته أن هذا المال الذي يجمعه ويتكاثر به ويتفاخر به يكون سببا لخلوده وبقائه في هذه الدنيا. كلا، ليس الأمر كما ظن ولا كما يحسب. لينبذن في الحطمة، مآل هذا أنه يموت ويترك ماله وراء ظهره، ثم يكون مآله يوم القيامة أن يرمى ويلقى في النار. والنار من أسمائها الحطمة، لأنها تحطم أي تكسر وتهشم ما ألقي فيها من شدتها. وما أدراك ما الحطمة، أي ما هي هذه الحطمة، ماذا تكون؟ الاستفهام للتهويل وبيان عظم خطورة هذه النار. Firman Allah Azza wa Jal, yahsabu anna malahu akhladah, ia menyangka bahwasanya hartanya akan mengekalkannya. Ia menyangka orang yang seperti ini, yang sifatnya seperti ini, ia menyangka bahwasanya harta yang ia kumpulkan, yang ia terus perbanyak, yang ia banggakan akan menjadi sebab ia akan kekal di dunia ini. Kalla, sekali-kali tidak. Perkaranya bukan seperti apa yang ia sangka. Layumbadanna fil hutamah, sungguh ia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah, yaitu akhirnya mereka akan mati dan akan meninggalkan harta mereka di belakang mereka, dan kemudian tempat kembali dia pada hari kiamat adalah dilemparkan ke dalam neraka.
Dan di antara nama-nama neraka adalah Al-Hutamah, karena Al-Hutamah artinya menghancurkan dan membinasakan. Orang yang dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Wa ma adraka mal Hutamah. Dan tahukah kamu apa itu Al-Hutamah? Ini adalah pertanyaan yang menunjukkan dahsyatnya dan bahayanya neraka ini. Narullahi al-muqadah أي المسعرة، وبشدة الإيقاد يزداد حرها، أعاذنا الله منها ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل، التي تطلع على الأفئدة. خصت الأفئدة بهذا الاطلاع لأن الأفئدة هي منبع الأعمال ومصدرها والمحرك لها، فالأعمال تنبع من القلوب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إنها أي النار عليهم مؤصدة أي مغلقة محكمة الإغلاق في عمد ممددة أي على باب جهنم سدت عليهم بها الأبواب فلا خروج لهم منها. Firman Allah Azza wa Jal, narullahil muqadah, neraka Allah yang dinyalakan, ya, yang menyala-nyala. Dan disebabkan karena terus dinyalakan, maka panasnya pun semakin bertambah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari neraka dan segala hal yang mendekatkan kepada neraka dari perkataan dan perbuatan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang menyala-nyala sampai membakar hati. Dikhususkan kalimat afidah atau hati dengan menyala-nyalanya api di hati tersebut karena hati adalah sumber dari segala perbuatan dan penggerak amalan-amalan kita. Karena seluruh amalan yang kita lakukan sumbernya dari hati-hati masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sungguhnya dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, jika segumpal daging itu baik maka akan baik seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila daging tersebut rusak maka seluruh jasad pun akan rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah hati. Innaha ay annar, sungguhnya dia yaitu neraka, alaihi muqsadah, mereka akan ditutup neraka tersebut dengan tutupan yang sangat rapat. Fi amadi mumaddada, yaitu pintu jahanam akan ditutup semua pintu-pintu tersebut dengan rapat, maka mereka tidak mampu keluar darinya. Wa nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in likulli khair. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Jazakumullah khair fadilatul Syekh. Kami